Kaisar Naga yang tak terkalahkan. Bab 176, Yu Lingsu. Setelah setengah penuh, Bai Gu dan beberapa orang lainnya pergi memeriksa tempat di lembah itu lagi. Mereka semua menemukan tempat untuk tidur setelah yakin tidak ada bahaya. Para wanita muda pergi ke hutan. Mereka meletakkan beberapa kain katun di tanah dan memagari area tersebut dengan kain katun. Sebuah tenda sederhana pun dibangun. Lebih mudah bagi tuan muda. Mereka hanya menemukan beberapa daun dan rumput secara acak untuk berbaring di tanah sebelum tertidur lelap. Luli pergi ke tepi lembah. Dia menggunakan Mighty Heaven Halberd yang baru dibuatnya untuk menebang beberapa pohon dan mengambil beberapa tali dari Interspatial Ring. Setelah meraba-raba beberapa saat, dia berhasil membangun sebuah kabin dalam waktu 1 jam. Kabin itu sederhana dan kasar. Hanya ada tempat tidur di dalamnya, tetapi jauh lebih baik daripada yang lain. Luli tidak bersusah payah membangun kabin sederhana ini untuk tidur dengan nyaman. Itu lebih untuk pengasingan. Dia mengeluarkan 2 harta karun di kabin. Sebelumnya, dia tidak berminat dan tidak punya waktu untuk memeriksanya. Sekarang setelah dia benar-benar aman, tentu saja dia ingin memeriksanya dengan saksama. Luli menuangkan energi suannya ke cincin interspasial, tetapi dia kecewa. Itu memang cincin interspasial, tetapi tidak ada apapun di dalamnya, hanya cincin itu sendiri. Luli mengerti. Harta karun yang lebih dekat ke pintu masuk tidak akan terlalu bagus. Namun, 1 cincin interspasial akan bernilai lebih dari 10 juta kristal suan, jadi itu masih tidak terlalu buruk. Luli mengeluarkan gulungan lainnya dan melihatnya sekilas. Setelah membaca sekilas, dia mengerutkan kening. Karakter yang tertulis di gulungan itu bukan karakter modern, tetapi karakter segel. Mirip dengan karakter yang digunakan pada prasasti leluhur ras Phoenix biru di dunia kecil. Luli tidak bisa membacanya. Aku akan meminta Hun Shebektian untuk membacakannya untukku setelah aku kembali. Luli menyimpannya setelah beberapa kali melirik. Dia tertidur lelap setelah duduk beberapa saat. Dentuman, dentum, dentum. Luli merasakan kabinnya ditendang oleh seseorang saat ia tertidur sebentar. Ia membuka matanya tiba-tiba. Ia mengerahkan energi suannya dan melihat keluar. Kabin itu tidak tinggi, dan kusen pintunya rendah. Yang bisa dilihat Luli hanyalah seorang gadis dalam gaun putih dengan bunga-bunga hijau di atasnya. Dia tidak bisa melihat kepalanya. Luli melengkungkan punggungnya dan berjalan keluar. Ia melihat wajah yang sangat cantik. Tanpa berpikir panjang, Luli bertanya, "Nona Suang, apa yang kau lakukan di sini? Menendang kabinku, bukannya tidur? Apa kau ingin tidur denganku?" Bah, Bai Xia Suang lah yang datang ke sini. Tentu saja, Bai Qiuk tidak akan bersikap kasar dengan menendang kabin itu. Bai Xia Suang meludah ke udara, wajahnya memerah. Dia menatap Luli dan berkata, "Luli, beraninya kau mencemarkan nama baikku? Aku akan memotong lidahmu." Luli tertidur lelap. Dia tidak punya waktu untuk bermain-main dengan Bai Xia Suang. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Jika kamu menginginkan sesuatu, katakan saja." "Aku ingin tidur." Bai Xia Suang mendengus. Dia berkata dengan malu, "Kakakku bilang tanahnya tidak rata. Ada semut. Dia tidak bisa tidur nyenyak. Jadi, dia ingin meminjam kabinmu. Luli, kamu laki-laki. Kamu bisa tidur di luar. Adikmu." Luli memutar matanya. Tidak mungkin Bai Qiuk akan mengusulkan sesuatu yang tidak masuk akal. Meminjam, ini namanya meminjam? Bukankah itu disebut merampas? Luli tidak menyelamatkan Bai Xia Suang. Dia menjawab, "Minta Nona Qiuk untuk datang. Jika dia bilang ingin meminjamnya, aku akan memberikannya padamu. Aku tidak begitu mengenalmu." Setelah mengatakan itu, Luli kembali ke kabinnya. Bai Xia Suang melotot ke arah Luli, matanya berkaca-kaca. Kemudian dia berlari liar kembali ke hutan. Luli tidak peduli padanya. Dia bukan pelayan keluarga Bai. Mengapa dia meminjamkan kabin itu kepada Bai Xia Suang? Jika sikapnya lebih baik, dia bisa mempertimbangkannya. Namun, Bai Xia Suang lah yang memohon padanya dan dia bertindak seolah-olah dia sedang membantunya. Luli tidak akan menanggapinya dengan baik. Terlebih lagi, Luli sendiri sangat mengantuk. Dia tidak peduli dengan Bai Xia Suang. Dia tidak peduli dengan apapun. Dengan mata terpejam, dia tidur nyenyak. Dia tidur sekitar 12 atau 14 jam. Ketika dia bangun, dia merasa segar kembali. Dia berjalan keluar, meregangkan tubuhnya, dan melihat sekeliling.
Dia menemukan beberapa tuan muda di sebelah kiri sedang membangun kabin. Namun, tuan muda ini belum pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Mereka tidak tahu triknya. Selain itu, mereka tidak punya tali. Mereka hanya menemukan beberapa urat dan mencoba membangun kabin dengan aura penting. Bai Xiaosuang berdiri di samping bersama beberapa nona muda lainnya. Bai Xiaosuang melontarkan komentar-komentar yang tidak sopan, memerintah para tuan muda. Melihat Luli datang, dia melotot padanya. Kemudian dia menatap kabin yang akan segera dibangun dengan bangga, seolah-olah ingin memberitahu Luli bahwa mereka dapat membangun kabin tanpa bantuan Luli dengan cara yang tidak terucapkan. Luli menatap mereka, tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Ia berbalik dan memanggil si putih kecil untuk mengikutinya. Mereka pun pergi menuju kolam. Luli tidak melihat seorang pun di tepi kolam. Ia melepas jubahnya dan menyelam ke dalam kolam dengan mengenakan celana dalamnya. Si putih kecil sudah bergegas masuk ke dalam air dengan gembira. Sudah lama Luli tidak mandi, dan ia mulai merasa tidak nyaman. Air di kolam itu mengalir. Ada aliran air dari sisi tenggara yang mengalir ke kolam. Dengan demikian, air di sini bersih. Luli pergi ke darat setelah mandi. Ia berganti pakaian bersih di hutan. Kemudian ia berjalan santai menuju tempat yang lain berkumpul. Bai Qiu ada di sana, begitu pula Bai Gu. Setelah melihat Luli datang, Bai Qiu tersenyum dan mengangguk ke arahnya sebagai ucapan salam. Bai Gu dan beberapa orang lainnya juga menyambutnya. Luli berjalan ke sana dan bertanya, "Nona Qiu, kapan kita akan berangkat?" Berbicara tentang itu, Bai Qiu mengerutkan kening. Bai Gu juga mendesah. Salah satu prajurit menjelaskan, "Saya khawatir kita akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Tidak seorang pun dari kita dapat menghancurkan formasi penghambatan di pintu. Kita juga tidak dapat menemukan jalan keluar atau peralatan rahasia lainnya. Pintu tidak bisa dibuka. Tidak ada pintu keluar atau peralatan rahasia." Luli melihat sekeliling. Melihat ke jurang yang curam, dia bertanya, "Tidak bisakah kau memasukkan artefak suanmu ke jurang dan memanjat untuk melihatnya?" Bai Qiu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Formasi penghalang di jurang tidak dapat dihancurkan." "Jangan terlalu khawatir, Luli. Ada banyak hewan di sini dan banyak ikan di kolam. Cukup untuk kita makan selama setahun. Pasti ada jalan keluar dari lembah ini. Kita hanya perlu menemukannya secara perlahan." Luli mengangguk. Tidak mungkin Kaisar Long akan menjebak mereka di tempat buntu. Selama mereka tidak mati kelaparan, mereka akan menemukan jalan keluar karena jumlah mereka di sini sangat banyak. Berderit gelombang. Saat mereka mengobrol, sebuah pintu di sisi tenggara tiba-tiba terbuka. Satu persatu orang melesat keluar dari pintu. Luli dan timnya waspada terhadap kemungkinan bahaya. Bai Gu menatap mereka dan berkata dengan lega, "Itu Zilian, tim dari Kerajaan Bela Diri Langit." Kerajaan Bela Diri Surga? Cincin di tangan Luli menyala. Ia segera mengenakan topeng hantu. Kemudian ia berkata dengan suara pelan, "Teman-teman, aku punya musuh di Kerajaan Bela Diri Langit. Tolong jangan panggil aku Luli lagi, panggil saja pemilik Pulau Lu." Bai Qiu melihat ke kejauhan dan berkata dengan santai, "Luli, apa yang kau takutkan dengan kita semua di sini? Bahkan jika mereka ingin membuat masalah, mereka harus bertanya kepada kita terlebih dahulu." Bai Gu mengangguk dan berkata, "Kerajaan Bela Diri Surga hanya memiliki lebih dari 10 prajurit alam kolam jiwa. Jika mereka bertindak gegabah, maka kita akan bertarung dengan mereka." Luli menangkupkan tinjunya dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Bai Qiu dan Bai Gu, tetapi dia tetap tidak melepaskan topeng hantunya. Keselamatan adalah yang utama. Tetap rendah hati selalu lebih baik. Setelah orang-orang itu bergegas keluar, gerbang itu pun tertutup. Zilian melihat tim dari Danau Pulau Seribu. Alih-alih terkejut, dia malah senang. Lebih dari 20 orang di timnya bergegas mendekat. "Saudari." Bai Xiaosuang dan yang lainnya segera mendekati Bai Qiu untuk menghindari kemungkinan konflik. Bai Qiu berdiri dengan tenang. Ekspresinya tenang seperti air yang tenang. Zilian segera memimpin timnya. Luli dan yang lainnya melihat ke arah mereka dan tersenyum bersama. Sepertinya Zilian dan timnya telah melalui beberapa hal sulit di labirin. Mereka semua tampak kelelahan, sakit-sakitan, dan kurus. Pakaian dan rambut mereka berantakan. Banyak yang menguap. Zilian lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Dia memaksakan diri untuk bersorak. Dia membungkuk kepada Bai Qiu dan Bai Xiaosuang dan berkata, "Salam, Saudari Qiu, Saudari Xiaosuang." "Salam, Tuan Muda."
Baik Kyuk mengangguk dan memberi hormat. Hai, adik Lian Er. Jadi sepertinya kau telah banyak menderita, tetapi kau cukup beruntung untuk keluar dari labirin. Adik, suruh anak buahmu beristirahat dengan baik terlebih dahulu. Zilian pergi bersama timnya ke seberang kolam. Setelah mereka pergi, Baigu tersenyum mengejek dan berbisik kepada Luli, hanya dua dari mereka yang berada di tahap tengah alam kolam jiwa. Satu adalah Zilian dan yang lainnya adalah Yulingsu. Mereka hanya memiliki 12 orang di tahap awal alam kolam jiwa. Jika terjadi pertarungan, mereka tidak akan menjadi lawan kita. Yulingsu, Luli menyipitkan matanya. Dia berkata dengan suara rendah, keluarga Yu benar-benar mengirim seseorang ke sini. Bab 177, aku akan membangunkanmu rumah anjing. Lembah itu besar dengan radius lebih dari 2 mil yang dikelilingi oleh jurang sehalus cermin. Langit selalu cerah. Jelas, ada semacam formasi penghambatan. Ada banyak binatang di sini juga. Kolamnya besar dengan berbagai macam ikan di dalamnya. Jika hanya ada Luli dan timnya di sini, mereka akan diberi makan selama setengah tahun. Namun, dengan adanya Zilian dan timnya di sini, makanan harus dibagi di antara mereka. Jika kedua tim lainnya juga datang, persediaan makanan akan berkurang. Karena itu, Bai Kyuk memberikan perintahnya. Dia menyuruh Baigu membawa sebagian besar anak buahnya untuk mencari peralatan rahasia dan jalan keluar di lembah. Bai Kyuk meminta beberapa nona muda untuk membantu Luli menyiapkan daging panggang. Mereka akan menyimpan sebagian untuk berjaga-jaga. Cincin interspasial dapat menyimpan makanan. Daging panggang tidak akan rusak di sana selama sebulan. Meskipun rasanya tidak enak, tetapi masih lebih baik daripada kelaparan. Luli menangkap 8 rusa dan membuat 8 tumpukan api. Ia ingin memanggangnya pada saat yang bersamaan. Bai Kyuk membantu beberapa nona muda. Di sisi lain, Bai Siasuang masih berkutat dengan kabinnya. Ledakan. Suara jatuh lagi terdengar. Luli tertawa terbahak-bahak setelah mencuri pandang. Ini adalah ketiga kalinya Bai Siasuang membuat kabin runtuh, tetapi dia terus maju. Membangun kabin tidaklah semudah mengikatkan tali pada kayu. Diperlukan keterampilan tertentu. Jika keseimbangan paling dasar tidak dapat dicapai, kabin akan runtuh hanya dengan sentuhan sederhana. Selain itu, tidak ada alur pada kayu gelondongan. Kayu-kayu gelondongan tidak menyatu, jadi tentu saja kabin akan jatuh. Xiuling, pergilah dan minta Suang Er datang ke sini untuk meminta maaf kepada pemilik Pulau Lu. Dia bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan dan tetap gagal membangun kabin tanpa pemilik Pulau Lu. Bai Kyuk meminta seorang nona muda untuk menjemput Bai Siasuang. Kemudian dia berbalik dan berkata kepada Luli dengan senyum lembut di wajahnya, pemilik Pulau Lu, adikku tidak berperilaku baik. Tolong jangan tersinggung. Sekarang setelah Bai Kyuk berbicara, Luli tidak sabar lagi melihat mereka bermain-main. Dia mengangguk dan berkata, nanti aku akan membantumu membangun kabin. Sungguh tidak nyaman tidur di tanah. Su Fangfei dan yang lainnya menjadi bersemangat. Mereka semua memohon Luli untuk membantu mereka juga. Mereka malu tidur di tanah terbuka di alam liar sebagai nona muda. Selain itu, ada semut dan serangga di tanah yang membuat tidur tidak nyaman. Oke. Luli menganggap hal itu lucu sekaligus menjengkelkan. Ia mengangguk kepada mereka semua. Kemudian ia melanjutkan menguliti dan mengeluarkan isi perut rusa. Setelah ke-8 rusa itu siap, Luli kembali dan mulai memanggang. 8 rak dibangun di atas 8 tumpukan api. Rusa-rusa dipanggang. Beberapa nona muda merasa gembira dan menikmatinya. Bai Siasuang datang, tetapi dia tidak meminta maaf kepada Luli. Dia bahkan tidak menatapnya, dia hanya cemberut, tampak marah. Mereka kembar, namun mereka sangat berbeda. Luli diam-diam menggelengkan kepalanya. Dia berjalan di antara 8 tumpukan api dan mengolesi rusa, menaburkan garam dan rempah-rempah. Dia sudah membawa semua barang ini sejak lama. Dia sudah pergi ke pegunungan sejak dia masih kecil, dan dia tidak akan memperlakukan dirinya sendiri dengan buruk. Luli belajar memanggang sejak dia baru berusia 11 atau 12 tahun. Dia dengan santai meminta Liu Yi untuk mengambilkan minyak wijen, garam, dan rempah-rempah lainnya untuknya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar menggunakannya. Bau daging rusa panggang segera menguat. Mereka yang tertinggal untuk mencari jalan keluar kembali satu persatu, kecewa. Mereka menemukan 2 pintu keluar dan 2 gerbang yang bisa dibuka. Tetapi pintu-pintu itulah yang mereka dan tim Zilian ambil saat meninggalkan labirin. Tidak seorang pun ingin kembali ke labirin itu lagi. Mereka lebih baik mati di lembah daripada kembali ke sana.
Daging rusa panggang hampir siap. Mereka yang kembali tidak pergi. Mereka tetap di dekat situ, siap berpesta. Kemarin, mereka hanya setengah kenyang. Hari ini, mereka akhirnya bisa makan besar. Daging rusa sudah matang dan baunya semakin kuat. Tim kerajaan bela diri langit di seberang kolam mulai gelisah. Zillian meniru apa yang dilakukan Baekhyuk dan menangkis sebagian kolam dengan beberapa kain sebagai kolam mandi. Mereka mandi dan hendak menyantap makanan siap saji dan tidur. Ketika mereka mencium baunya, perut mereka mulai keroncongan. Semua orang di tim kerajaan bela diri surga adalah tuan muda atau nona muda dari keluarga super. Siapa yang tahu cara memanggang? Lembah itu dipenuhi hewan, tetapi tidak ada dari mereka yang tahu cara memanggangnya. Mereka hanya bisa berdiri tak berdaya di samping. Akhirnya, beberapa orang tidak tahan lagi. Mereka mendesak Zillian dan Yulingsu untuk meminta daging rusa panggang. Zillian tidak sanggup melakukannya, jadi dia tidak menjawab. Di sisi lain, Yulingsu mengira dia adalah tuan muda dari keluarga tingkat kelima, dan kedua nona muda dari Danau Seribu Pulau akan memberinya bantuan. Yulingsu merasa dirinya tampan setelah mandi. Bersama dengan 4 atau 5 pria, ia berjalan ke sisi Luli. Melihat beberapa nona muda menikmati daging rusa panggang, Yulingsu tertawa dari jauh. Hahaha, salam Nona Kyuk, Nona Siaswang. Salam, tuan muda dan nona muda. Saya Yulingsu. Saya telah mendengar banyak tentang Anda dan saya di sini untuk menunjukkan rasa hormat saya. Mereka berhenti makan bersama para tamu di sini. Baekhyuk berdiri dan berbasa-basi sebentar dengan Yulingsu. Beberapa tuan muda meremehkan para pengunjung. Mereka jelas-jelas datang ke sini untuk mengemis makanan, tetapi mereka bersikap seolah-olah merekalah yang lebih penting dan berkuasa. Tentu saja, setelah mengobrol sebentar, Yulingsu mengalihkan pandangannya ke daging rusa panggang berwarna kemasan dan berkata, "Bagaimana? Dagingnya sangat segar. Aku tidak menyangka kamu memiliki keterampilan seperti itu. Aku terkesan. Nyonya Zi terluka beberapa hari yang lalu dan sekarang dia lemah. Bisakah kamu berbaik hati memberi anak buah kita daging rusa agar Nyonya Zi bisa sembuh? Aku akan sangat berterima kasih kepadamu di masa depan atas kebaikan hatimu." Begitu Yulingsu selesai berbicara, banyak tuan muda menoleh dengan jijik. Jika dia ingin makan, katakan saja. Dia menggunakan Zillian sebagai tameng. Yulingsu ini benar-benar tidak tahu malu. Namun karena Yulingsu telah memintanya, Baekhyuk merasa sulit untuk menolaknya. Dia menatap Luli. Bagaimanapun, Lulilah yang menginterogasinya. Dengan topeng hantu yang dikenakannya, sulit untuk mengatakan apakah Luli senang atau tidak. Namun, saat Yulingsu datang, Luli benar-benar merasakan kebencian yang kuat terhadap Yulingyu. Ketika mendengar kata-kata Yulingsu, Luli menjadi semakin jijik. Sekarang setelah Yulingsu menggunakan Lady Z sebagai tameng, ada rasa dingin di mata Luli. Luli memikirkannya. Tiba-tiba, ia memotong sepotong besar daging rusa, menaruhnya di atas tongkat, dan menyerahkannya kepada Ding Yang. Luli berkata kepadanya, "Tuan muda Ding, karena Nona Zi sedang tidak enak badan, kita tidak bisa duduk diam saja. Cepat, kirimkan daging rusa itu kepada Nona Zi dan katakan padanya agar cepat sembuh." Tuan muda Danau Seribu Pulau merasa senang. Ding Yang tersenyum lebar. Ia pun segera menuju ke sisi lain kolam dengan perasaan gembira. Yulingsu dan orang-orang yang bersamanya tercengang. Ding Yang membawa daging rusa langsung ke Zillian, dan hanya sepotong. Lalu bagaimana mereka akan makan? Namun, Yulingsu baru saja mengatakan secara langsung bahwa Zillian sedang tidak enak badan, jadi dia tidak bisa berkata apa-apa dan dia pergi setelah mengucapkan terima kasih. Dasar brengsek. Bai Siaswang pada dasarnya jujur. Dia tidak bisa menyembunyikan perasaannya. Begitu Yulingsu pergi, dia langsung mengutuknya. Kemudian dia tersenyum pada Luli sambil mengacungkan jempol dan berkata, "Luli, kamu punya nyali. Kamu pria sejati." Oh, gadis ini. Luli memutar matanya. Dia marah padanya tadi, dia bahkan tidak mau menatapnya. Sekarang, tiba-tiba, dia memujinya. Dia benar-benar tahu dengan jelas apa yang harus dibenci dan apa yang harus dicintai. Dia benar-benar akan mengatakan apapun yang ada di pikirannya. Luli tidak berkata apa-apa. Bai Siaswang bertanya kepadanya sambil makan, "Luli, untuk apa kamu memakai topeng hantu ini? Bagaimana kamu bisa makan sambil memakai topeng?" Luli melirik Baekhyuk tanpa berkata apa-apa. Ia mengambil sepotong daging rusa dan kembali ke kabinnya. Little White ada di sana. Luli memberinya beberapa Fire Jade Spar yang dinikmatinya.
Sekarang ada orang luar. Luli telah meminta Little White untuk tetap tinggal di kabin karena takut seseorang akan mengambilnya atau menyakitinya. Luli makan dan minum sepuasnya. Setelah itu, dia siap untuk berkultivasi. Tepat pada saat itu, terdengar suara langkah kaki. Kemudian sekelompok wanita muda mendekati kabin. Salah satu dari mereka menendang kabin dengan keras sambil berteriak, "Luli, keluar dan bantu kami membangun kabin. Kamu telah berjanji pada adikku." Luli berjalan keluar dengan wajah tegang. Ia menatap Bai Siasuang dan berkata dengan dingin, "Berani menendang sekali lagi. Aku akan membangun rumah anjing untukmu dan kau bisa merangkak masuk dan tidur dengan pantatmu yang menonjol." Bab 178, Kotor. Luli menjadi gila, sementara Bai Siasuang menjadi marah karenanya. Keduanya saling menatap dengan ekspresi terkejut yang tak bisa berkata-kata. Luli selalu menjadi orang yang bisa dibujuk dengan akal sehat tetapi tidak bisa diintimidasi dengan kekerasan. Jika Bai Siasuang ingin memaksanya hari ini, dia tidak akan membangunkan Luli pondok itu. Para nona muda lainnya datang dengan gembira. Mereka menjadi gila melihat apa yang terjadi. Mereka sudah merasakan amarah Luli. Jika terus seperti ini, mereka harus tidur di tanah lagi. Luli mengenakan topeng hantu itu. Tatapan matanya dingin dan membuatnya tampak garang. Setelah Bai Siasuang menatapnya beberapa saat, matanya menjadi berkaca-kaca. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara tercekat, "Itu hanya tendangan. Kenapa kamu begitu jahat? Kamu seorang pria. Yang kamu tahu hanyalah menindas gadis-gadis." Luli sudah kehabisan akal saat Bai Siasuang mulai menangis. Raut wajahnya menjadi lebih lembut dan kalem. Ia melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah, baiklah, jangan menangis. Aku akan membangun pondok untukmu. Namun, kamu harus membantuku. Aku tidak bisa menyelesaikan begitu banyak pondok sendirian." Bai Siasuang tersenyum di sela-sela tangisannya. Ia mengangguk dan menjawab, "Tentu, kami akan membantumu. Kau harus membangunkan kami beberapa kabin yang cantik." Begitu banyak orang dikirim untuk mencari jalan keluar tetapi tidak ada gunanya. Tentunya, jalan keluar itu kemungkinan besar akan memakan waktu lama sebelum dapat ditemukan. Itu akan membutuhkan penjelajahan yang lambat. Beberapa wanita muda tentu saja ingin makan dan tidur nyenyak. Mereka tidak terlalu peduli dengan perburuan harta karun itu. Mereka hanya ingin menganggapnya sebagai sebuah perjalanan. Tuan muda menawarkan bantuan mereka dengan penuh semangat, tetapi mereka malah memperburuk keadaan. Pada akhirnya, Luli membiarkan mereka melakukan hal-hal yang paling sederhana dan mulai menyibukkan diri sendiri. Setelah satu persatu kabin selesai dibangun, para wanita muda menjadi bersemangat. Senyum mengembang di wajah mereka. Mereka bahkan mencari bunga untuk menghiasi kabin. Tawa mereka yang seperti lonceng bergema ke segala arah. Bai Kyuk tertarik dengan tawa itu. Melihat Luli membangun satu kabin terpisah untuknya, dia hanya mengangguk kepada Luli sambil tersenyum. Kemudian dia memimpin seseorang untuk menemukan peralatan rahasia dan pintu keluar lagi. Bai Kyuk pergi, tetapi Zilian datang dengan 4 atau 5 nona muda. Dia telah mandi dan berganti pakaian dengan gaun hijau zamrud. Rambutnya disanggul dengan jepit rambut ungu di dalamnya. Dia memegang seruling giok putih di tangannya. Penampilan dan temperamennya jauh lebih baik daripada gadis-gadis lainnya. Satu-satunya yang bisa menyamainya adalah Bai Siasuang. Luli masih membangun kabin dan mengenakan topeng hantu. Zilian bertukar basa-basi dengan Bai Siasuang. Lalu Bai Siasuang berjalan mendekati Luli, membungkuk sedikit kepadanya dan berkata, "Terima kasih banyak, Tuan Muda, atas daging rusa Anda. Saya di sini untuk menyampaikan rasa terima kasih kami." Luli menoleh ke arah Zilian. Ia teringat saat ia dan Zilian bertemu di Gunung Awan Dingin. Ia begitu tenggelam dalam pikirannya hingga lupa menjawab. Bai Siasuang tidak senang karena Luli tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Zilian. Bai Siasuang terbatuk pelan dan berkata, "Luli, kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu?" Luli segera tersadar. Tiba-tiba ia menatap Bai Siasuang. Ia telah memberitahu Bai Kyuk agar meminta semua orang berhenti memanggil nama aslinya. Namun, Bai Siasuang kini melupakannya. Luli. Mata Zilian berbinar. Dia mengamati Luli dengan saksama. Semakin dia mengamati, semakin dia yakin bahwa ini memang Luli. Dia tampak tenggelam dalam pikirannya saat melihat topeng yang dikenakan Luli. Dia berkata sambil tersenyum, "Tuan Muda Lu, kita bisa dianggap sebagai kenalan. Bisakah Anda menunjukkan wajah asli Anda?" Zilian tahu tentang dia. Luli terkejut.
Kemudian dia melepas topengnya dan berkata dengan senyum masam, "Hai, Nona Zi." Pikiran Zilian juga tampak melayang saat dia menatap wajah Luli. Dia teringat malam hujan di Kabupaten Wuling. Patriark King di tahap akhir alam laut roh yang dibunuh Luli dan saudara perempuan Luli yang bereinkarnasi. Dia kini mendesah setelah melihat Luli berada di tim Danau Pulau Seribu dan dia telah mencapai tahap akhir alam laut roh dengan begitu cepat. Namun, Zilian tidak mengatakan apapun. Dia tidak menyebutkan bahwa dia sedang mengamati pertarungan di Kabupaten Wuling. Dia hanya melirik ke kabin dan berkata, "Tuan Muda Lu, kabin yang Anda bangun sangat indah. Bisakah Anda membantu saya membangunnya?" Luli memiliki firasat yang cukup baik terhadap Zilian ini. Hari itu di Gunung Awan Dingin, dia mengingatkannya untuk waspada terhadap bahaya. Itu adalah kalimat yang sederhana, tetapi meskipun demikian, Luli bersyukur karena baginya saat itu, Zilian seperti peri dari surga dan status keduanya sangat berbeda. Dia berjanji tanpa ragu, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk melayani Lady Z. Bai Xiasuang menjadi tidak senang melihat reaksi Luli. Memang, Zilian adalah mutiara kerajaan bela diri langit, tetapi Bai Xiasuang juga merupakan mutiara Danau Seribu Pulau. Dia tidak menganggap status atau penampilannya lebih buruk daripada Zilian. Mengapa Luli memperlakukannya begitu berbeda? Bai Xiasuang sangat jujur pada dirinya sendiri. Dia akan mengatakan apapun yang ada dalam pikirannya. Dia bergumam, "Luli, kau berjanji pada kami terlebih dahulu. Kau tidak akan bisa membantu orang luar jika kau tidak menyelesaikan milik kami terlebih dahulu." Kata orang luar membuat para nona muda di pihak Zilian menjadi tidak bersahabat. Namun, ekspresi Zilian tidak berubah. Dia menatap Bai Xiasuang dan berkata, "Itu tidak benar, Nona Suang. Luli lahir di daerah Wuling di Kerajaan Bela Diri Langit. Dia berasal dari Kerajaan Bela Diri Langit. Bagaimana mungkin kami orang luar?" Bai Xiasuang bahkan lebih kesal. Nada suaranya menjadi sangat tidak bersahabat. Dia menolak untuk menyerah dan menjawab, "Luli sekarang adalah seorang pemilik pulau di Danau Pulau Seribu. Dia memasuki Danau Pulau Seribu berarti Kerajaan Bela Diri Langitmu tidak baik padanya. Dia tidak bisa tinggal di Kerajaan Bela Diri Langit, jadi dia harus datang ke Danau Pulau Seribu." Luli merasa gelisah. Ia merasa canggung saat berada di tengah pertengkaran antara dua nona muda. Ia langsung menangkupkan tinjunya dan berkata, "Nona-nona, jika kalian terus seperti ini, aku tidak akan bisa menyelesaikan kabin-kabin itu bahkan dalam beberapa hari. Nona Z, silakan kembali dulu. Aku akan menemuimu setelah aku selesai di sini nanti, oke?" Zilian tersenyum lembut. Ia memberi hormat dan menuntun para nona muda kembali. Setelah Zilian pergi, Bai Xiasuang menatap tajam ke arah Luli dan berkata, "Luli, kau berasal dari Danau Seribu Pulau. Kau tidak boleh menggoda nona muda dari luar." Petik 2. Luli memutar matanya dan dengan tidak sopan membalas, "Aku tidak bisa menggoda para wanita muda dari luar. Haruskah aku menggoda kalian, para wanita? Bah, kamu kotor." Bai Xiasuang tersipu malu. Ia malu dan risih. Ia menghentakkan kakinya dan pergi dengan tergesa-gesa seperti angin. Luli tertawa terbahak-bahak, sementara para nona muda lainnya tersipu malu. Mereka berhenti membantu Luli dan pergi bersama Bai Xiasuang. Satu-satunya yang tertinggal adalah Su Fangfei. Dia menelan kembali kata-kata di ujung lidahnya. Hal ini menarik perhatian Luli. Dia bertanya, "Nona Su, mengapa Anda tidak ikut dengan mereka? Apakah Anda menunggu saya untuk menggoda Anda?" Bah, gelombang. Su Fangfei meludah ke udara saat wajahnya memerah. Kemudian dia berkata sambil menggigit giginya, "Luli, jangan terkubur dalam angan-anganmu. Kau tidak bisa menikahi Lady Suang atau Lady Sue dengan statusmu. Lebih baik kau kubur pikiran itu sekarang. Kalau tidak, jika kau membuat semua orang marah, bahkan keluarga Su tidak akan bisa melindungi Pulau Blood Evil untukmu." Statusnya. Luli tersenyum tipis. Jika dia mengumumkan bahwa dia adalah murid keluarga Lu, mungkin Bai Xiasuang lah yang tidak pantas menerimanya. Meski begitu, dia tidak mendambakan sesuatu yang tidak bisa dimilikinya. Dia juga tidak ingin mengundang masalah bagi dirinya sendiri. Setelah dipikir-pikir lagi, dia yakin apa yang dikatakan Su Fangfei masuk akal. Bagi Tuan Muda Danau Seribu Pulau, Bai Xiasuang dan Bai Qiuk adalah dewi dan inspirasi mereka. Jika dia terlalu dekat dengan kedua inspirasi itu, dia akan menghadapi banyak masalah. Dia menatap Su Fangfei.
Tiba-tiba, dia tersenyum nakal dan berkata, "Nona Su, jangan khawatir. Aku tidak punya niat romantis untuk kedua nona muda itu. Hanya ada satu orang yang aku kagumi di hatiku." "Siapa dia?" Su Fangfei tertarik dengan gosip ini. Dia teringat sikap Luli terhadap Zilian. Mungkinkah Luli menyukai Zilian? Luli tersenyum misterius. Ia menatap Su Fangfei dan menjawab, "Gadis itu secantik peri, kecantikan yang dapat mengaburkan bulan dan membuat bunga memerah. Seseorang yang dapat membuat angsa liar hinggap dan ikan menyelam karena malu. Nama marganya adalah Su dan nama pemberiannya adalah Fangfei." Bah, gelombang. Su Fangfei tentu saja mengerti bahwa Luli sedang mempermainkannya ketika dia melihat ejekan di mata Luli. Dia meludah ke udara dengan marah dan bergegas pergi. Hahaha. Luli tertawa terbahak-bahak. Namun, dalam benaknya, ia membayangkan wajah Luling yang sangat cantik. Ia berpikir jika ada wanita lain seperti Luling di dunia ini, ia akan merayunya seperti orang gila, karena di dalam hatinya, Luling adalah dewi yang sempurna. Bab 179, Konflik. Dalam waktu 8 jam, Luli telah membangun lebih dari 10 kabin. Untuk Zilian, ia hanya membangun satu kabin kecil dan satu kabin besar untuk beberapa nona muda untuk ditinggali bersama. Ia tidak punya waktu untuk membangun begitu banyak kabin. Pada saat berikutnya, kedua tim mulai mencari jalan keluar. Mereka hampir membalikkan lembah tetapi tetap tidak membuahkan hasil. Bahkan Luli dan Bai Kyuk berangkat untuk mencari jalan keluar secara langsung. Namun, selain dari 2 gerbang yang mengarah kembali ke labirin, tidak ada satupun gerbang yang tersisa yang dapat dibuka. Tidak ada peralatan rahasia apapun, sama sekali tidak ada jalan keluar. Tuan muda dan nyonya muda mulai khawatir dan gelisah. Untungnya, masih ada cukup makanan. Tim dari Danau Pulau Seribu dan Kerajaan Bela Diri Langit tidak terlibat dalam perselisihan apapun. Mereka hidup dengan damai. Setiap hari, Luli akan memanggangnya 2 kali dan mengirimkannya ke Zilian. Yu Lingsu membenci Luli sampai ke ulu hati. Mereka juga telah membunuh beberapa rusa dan ingin memanggangnya, tetapi pada akhirnya, seperti yang dilakukan Tuan Muda Danau Seribu Pulau, rusa-rusa itu hangus di luar dan mentah di dalam. Mereka tidak bisa memakannya. Luli juga menangkap beberapa ikan untuk dipanggang. Tuan muda dan nyonya muda Danau Seribu Pulau merasa berutang budi kepada Luli yang memakan makanan yang dimasaknya. Beberapa orang masih menyimpan dendam terhadap Luli, tetapi mereka bersikap baik padanya di permukaan. Tidak ada jalan keluar, dan orang-orang mulai merasa sedih. Tidak ada hiburan dalam bentuk apapun, sehingga momen menyantap daging dan mencicipi makanan lezat menjadi satu-satunya sumber penghiburan rohani mereka. Tentu saja, 2 tuan muda dari 2 keluarga tingkat keempat mulai merayu Bai Siaswang seperti orang gila yang mereka anggap sebagai makanan rohani mereka. Beberapa tuan muda dari keluarga lain mengincar beberapa wanita di sini, sebagai sarana untuk mengalihkan perhatian mereka dari kebosanan. Tidak ada yang berani mendekati Bai Kyu. Mungkin karena gadis ini terlalu pintar, atau mungkin karena sifat dinginnya yang membuat orang-orang menjauh darinya sehingga membuat tuan muda menjauh. Di antara si kembar, Bai Siaswang jelas yang paling populer. Gadis ini tidak canggih. Dengan kata lain, dia mudah tertipu. Tuan muda di sini tahu betul bahwa mereka tidak pantas mendapatkan si kembar. Si kembar memiliki garis keturunan tingkat ke-7. Satu hal ini akan membuat banyak pria malu. Karena itu, tidak ada yang berpikir untuk mengejar Bai Kyu. Apa yang harus dikejar jika tidak ada tuan muda yang bisa bersaing dengannya? Luli tidak mempermasalahkan hal ini. Sebelum ia dapat menyelamatkan Luling dan orang tuanya, ia tidak berani memiliki perasaan sayang terhadap siapapun. Di satu sisi, ia mungkin menjadi beban bagi orang lain, di sisi lain, waktunya mendesak. Ia harus berkultivasi dengan sepenuh hati dan jiwanya. Di mana ia akan menemukan waktu untuk menjemput gadis-gadis? Selama waktu ini, Luli telah berkultivasi selain memanggang. Dia mencoba sekali tetapi tidak menemukan jalan keluar di lembah. Karena itu, dia menyerahkan teka-teki itu kepada Bai Kyuk dan yang lainnya untuk dipecahkan. Dengan begitu banyak orang di sini, cepat atau lambat mereka akan menemukan jalan keluar. Luli. Tak pelak, Yu Lingsu mendapat kabar tentang identitas asli Luli. Hari itu, Zilian membawa beberapa nona muda untuk menyampaikan rasa terima kasih mereka. Nona muda ini tinggal di kabin yang dibangun oleh Luli. Dia akan mengirim daging rusa beberapa hari ini. Bagaimana mungkin Yu Lingsu tidak memperhatikannya? Yu Lingsu tidak begitu mengenal Luli. Dia hanya tahu bahwa pertikaian di Kabupaten Wuling benar-benar mempermalukan keluarga Yu.
Saat itu, keluarga Yu sedang dalam kekacauan. Kakeknya bahkan menyerahkan masalah itu kepadanya secara langsung. Oleh karena itu, Yu Lingsu samar-samar mengingat nama Luli, Luling, dan keluarga Liu. Yu Lingsu menjadi curiga. Ia pun merancang beberapa cara. Memanfaatkan kesempatan saat mereka menemukan jalan keluar, ia mengobrol dengan beberapa nona muda dari Danau Seribu Pulau. Ia berhasil mendapatkan beberapa informasi dari mereka dengan mudah. Ia kini tahu bahwa Luli telah lari ke Danau Seribu Pulau dari kerajaan bela diri langit. Keluarga yang diandalkannya adalah keluarga Liu. Dia benar-benar saudara laki-laki jalang itu. Yu Lingsu menggertakkan giginya karena marah dan menggeram. Namun, dia tidak melakukan tindakan gegabah. Keluarganya telah menjelaskan bahwa tidak ada pembunuhan yang diizinkan di dalam. Baileng dari Danau Seribu Pulau sedang menunggu di luar. Jika ada bukti yang ditemukan tentang perilakunya yang buruk, dia pasti akan mati berdasarkan kepribadian Baileng. Tidak ada serangan terbuka. Yu Lingsu melirik Luli yang sedang memanggang di seberang kolam dengan dingin. Kemudian dia berbalik dan kembali pada misinya mencari jalan keluar. 2 hari berlalu. Tiba-tiba sebuah gerbang terbuka, dan satu tim dengan liar berlari keluar. Banyak yang berteriak kegirangan saat mereka keluar. Di paling depan ada Du Ziling dengan mata penuh cinta. Tim dari Heaven Frigate Kingdom akhirnya berhasil keluar dari labirin. Tim Ye Yuhan masih ada di dalam? Zilian mengerutkan kening karena khawatir. Dia berbicara dengan Zilian di Ice Abyss yang menyenangkan. Sekarang, Du Ziling sudah keluar, tetapi Ye Yuhan belum berhasil keluar. Hal ini membuat Zilian kesal. Dia menjadi semakin khawatir memikirkan fakta bahwa mereka telah mencoba selama berhari-hari tetapi jalan keluar tidak ditemukan. 2 jam kemudian, gerbang lain terbuka. Tim lain berlari keluar. Zilian segera berlari ke sana. Dia senang sekaligus khawatir melihat Ye Yuhan yang pakaiannya robek dan telah kehilangan banyak berat badan. Ye Yuhan memeluk Zilian dan menangis terseduh-seduh. Kemudian Ye Yuhan pingsan. Tim Du Ziling kekurangan 3 orang. Tim Ye Yuhan kehilangan 8 orang. Orang-orang yang keluar tampak gila. Mereka semua kehilangan berat badan. Bai Kyuk menghela napas. Situasi yang dulu baik telah hilang. Timnya adalah yang pertama tiba di sini, jadi mereka menikmati keuntungan besar. Sayang sekali mereka tidak menemukan jalan keluar. Kalau tidak, semua harta makam Raja Naga akan menjadi milik mereka. Tentu saja, yang terpenting adalah dengan adanya 4 tim di sini, persediaan makanan semakin menipis. Mungkin mereka akan saling berkelahi karena makanan. Tim Du Ziling dan Ye Yuhan terjebak di sana selama berhari-hari, jadi mereka menahan amarah di dalam hati. Perkelahian bisa terjadi kapan saja. Bai Kyuk memanggil semua orang dan meminta mereka untuk tetap bersikap tenang. Tidak seorang pun boleh menyinggung tim lain atau menimbulkan perkelahian. Kekhawatiran Bai Kyuk segera menjadi kenyataan. Setelah 10 atau 12 jam, tim Du Ziling terbangun. Kemudian mereka mulai memburu binatang-binatang di lembah itu dengan gila-gilaan. Setelah membunuh binatang-binatang itu, mereka membawanya kembali untuk Du Ziling masukkan ke dalam cincin interspatialnya. Tindakan ini memancing amarah Tuan Muda Danau Seribu Pulau. Daging panggang 2 kali sehari adalah satu-satunya hal yang dinikmati Tuan Muda dan Nona Muda Danau Seribu Pulau. Jika semua binatang dibunuh, apa yang akan mereka makan? Bai Gu kemudian segera membawa seseorang untuk berunding. Anak buah Du Ziling tetap melanjutkan perburuan. Mereka sama sekali mengabaikan Tuan Muda Danau Seribu Pulau dan menganggap kata-kata mereka sebagai omong kosong. Konflik pun pecah. Du Ziling tidak melakukan apa-apa, tetapi 2 prajurit di tahap tengah alam kolam jiwa kerajaan surga dingin bergerak. Mereka melukai Bai Gu, Ding Yang, dan 3 orang lainnya. Akhirnya, kedatangan Bai Kyuk dan Bai Xiasuang menghentikan konflik tersebut. Du Ziling muncul secara pribadi. Ia mengucapkan beberapa patah kata sopan yang dangkal. Ia dengan santai meminta maaf dan memarahi para prajurit kerajaan surga dingin sebelum pergi bersama anak buahnya. Bai Kyuk menenangkan prajuritnya. Bai Gu dan keempat lainnya baru saja terluka. Bai Kyuk tidak ingin membuat keributan besar karena tidak ada yang meninggal. Luli merasa khawatir selama masa kultivasi. Ia keluar dan bertanya tentang prosesnya. Ia menyesal karena tidak membiarkan orang menyimpan makanan sebelumnya. Sekarang, hampir semua hewan telah terbunuh. Makanan tidak cukup. Memancing, Luli segera mengambil keputusan dan berkata, kirim seseorang untuk menangkap ikan. Kita perlu menyimpan makanan terlebih dahulu. Bai Kyuk ragu-ragu. Jika dia mengirim seseorang untuk menangkap ikan,
Itu mungkin akan menyebabkan perebutan makanan di antara keempat tim. Akan sangat merepotkan jika terjadi perebutan besar-besaran. Memancing, Luli tiba-tiba teringat sesuatu. Ia bertanya, apakah kamu sudah mengirim seseorang untuk memeriksa tempat di bawah air itu? Bai Qiu terdiam sejenak. Kemudian dia mengerti semuanya dan berteriak, Ding Heng, sekarang, bawa seseorang bersamamu dan masuk ke kolam dan jelajahi. Jalan keluarnya mungkin ada di dasar kolam. Jangan terburu-buru. Luli melambaikan tangannya dan berkata, kita perlu bersiap secara rahasia. Tuan Muda Ding, pergilah dan berpura-puralah Anda sedang mandi. Jika Anda menemukan sesuatu, kirimkan kami sinyal. Jika pintu keluarnya ada di sana, kami akan segera ke sana dan memanfaatkan kesempatan itu. Bab 180, Peti Mati Raja Naga. Lembah itu disisir, tetapi tak seorang pun memikirkan dasar kolam. Manusia dibatasi oleh pemikiran konvensional mereka. Mereka semua mengira pintu keluar berada di antara gerbang. Mereka telah mencoba menemukan peralatan rahasia untuk membuka gerbang. Siapa yang akan memikirkan dasar kolam? Dasar kolam dibuat dari lumpur. Banyak yang memperhatikan hal itu saat mandi. Airnya tidak dalam, oleh karena itu, tidak ada yang mempertimbangkan kemungkinan itu. Air di kolam itu mengalir. Ada mata air yang keluar dari sudut lembah dan mengalir ke kolam. Luli baru menyadari ada masalah. Ada air yang masuk, tetapi tidak keluar. Ketinggian air di kolam tidak berubah, jadi pasti ada saringan bawah tanah yang mengalihkan air. Dengan saringan bawah tanah, air dapat keluar dari lembah. Artinya, ada jalan menuju keluar lembah, dan itu mungkin jalan keluarnya. Bai Qiu segera memberitahu semua orang untuk bersiap secara rahasia. Ding Heng membawa 2 prajurit bersamanya ke kolam. Mereka berjalan dengan angkuh ke dalam kolam, menanggalkan pakaian mereka dan mulai mandi. Banyak wanita muda di kejauhan yang marah. Sebuah kesempatan datang. Ding Heng menyelam ke dalam air dan mulai menjelajah. Sayangnya, ada terlalu banyak lumpur. Ding Heng mencoba 2 kali tetapi tidak menemukan jalan keluar. Ding Heng masuk untuk ketiga kalinya. Tiba-tiba dia menyadari bahwa air yang mengalir di sekitar batu besar di dasar kolam tampak berfluktuasi. Dia berenang ke sana dan mendorong batu besar itu. Batu besar itu menyala tetapi tidak bergerak. Ada formasi penghambatan. Jalan keluarnya pasti di sini. Ding Heng mengeluarkan pedang yang dibawanya di punggungnya dan memotong batu besar itu hingga berubah menjadi debu. Sebuah gua gelap pun terlihat. Saya berhasil. Ding Heng sangat gembira. Tanpa ragu, dia berenang menuju gua itu. Itu benar-benar sungai bawah tanah. Ding Heng berenang di sepanjang jalan setapak dan dia menemukan sungai bawah tanah yang besar. Ada gerbang hitam di satu sisi sungai, berkilauan. Ding Heng mendorong pintu gerbang dan pintu itu terbuka. Sebuah terowongan gelap muncul, namun, tidak ada sedikit pun air yang mengalir di sana. Ini dia, mata Ding Heng berbinar-binar seperti serigala yang memangsa-mangsanya. Dia mematahkan jimat giok di tangannya. Pergi. Pada saat yang sama, jimat giok di tangan Bai Qiu retak. Dia pun terhibur. Dia melambaikan tangannya dan berteriak. Timnya sudah siap sejak lama. Mereka segera menyelam ke dalam kolam seperti pedang satu demi satu. Percikan, percikan gelombang. Begitu banyak orang yang melompat ke kolam bagaikan batu-batu besar yang jatuh ke air. Hal itu membuat tim lain khawatir. Du Ziling, Zilian dan Ye Yuhan segera membawa tim mereka untuk melihat pintu keluar. Du Ziling dan Zilian segera menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka segera mengumpulkan tim mereka. Namun, ada begitu banyak gadis muda di tim mereka yang berlama-lama. Katakan apa yang ingin kukatakan. Datanglah ke sini sekarang atau kami akan meninggalkan mereka sendiri. Du Ziling mulai tidak sabar. Kemarahan tampak di matanya yang penuh cinta. Begitu kata-katanya disampaikan, tidak ada satupun gadis muda dari kerajaan surga dingin yang berani menunda-nunda. Mereka pun segera datang. Pergi. Du Ziling memimpin dan melompat ke dalam kolam. Yang lain mengikutinya dan menghilang ke dalam kolam. Tim yang mengikuti mereka adalah tim Zilian. Tim Ye Yuhan adalah yang terakhir datang. Titik. Swish, swish, swish gelombang. Bai Qiu memimpin timnya dan bergegas ke terowongan. Itu adalah pesta yang sangat memanjakan mata para pria karena semua wanita muda basah kuyup. Gaun mereka tipis dan sekarang menempel di tubuh mereka, sangat menggoda. Karena itu, begitu para gadis muda itu masuk, mereka langsung menggunakan energi Suan untuk menguapkan air. Meskipun mereka tidak terlihat terlalu cantik,
tetapi tubuh mereka tidak terekspos. Bergerak lebih cepat, Baekhyuk tidak akan sebodoh itu menyia-nyiakan kesempatan bagus seperti itu karena mereka sekarang memimpin. Dia tetap berada di depan tim dan berlari sepanjang jalan. Di depan ada belokan. Ada gerbang lain yang mudah didorong terbuka. Di sana ada gua gelap tanpa ada yang bisa dilihat. Sebuah cambuk panjang muncul di tangan Baekhyuk. Bulan ungu bersinar di lehernya saat dia menyerbu tanpa ragu-ragu. Luli mengenakan topeng hantunya. Dia tetap berada di belakang tim. Setelah memasuki gerbang, dia merasakan silau putih yang membuatnya pusing. Ketika dia membuka matanya, dia tertegun. Ia tak percaya bahwa ia berada di tengah hutan belantara. Ia tak dapat melihat satupun dari danau Pulau Seribu. Ia mengusap matanya karena ia pikir ia tidak melihatnya dengan benar. Ia memeriksa sekelilingnya dan yakin bahwa ia telah diteleportasi ke hutan belantara. Saya diteleportasi keluar? Luli tidak dapat menemukan jawabannya. Ia merenungkannya sejenak, lalu memutuskan untuk berjalan-jalan dan menjelajah. Ketika ia sampai di puncak sebuah bukit kecil, ia samar-samar melihat sosok putih di kejauhan. Sosok itu tampak familiar. Tanpa berpikir panjang, Luli berlari ke arah sosok itu dengan liar. Namun, sosok itu bersembunyi di balik batu besar. Baru setelah Luli mendekat, sosok itu muncul kembali. Sosok itu adalah Baekhyuk. Nona Kyuk, di mana yang lainnya? Apakah kita diteleportasi keluar? Luli bertanya dengan ragu. Baekhyuk menatap langit dan menjawab, kita masih di makam Raja Naga. Yang lainnya pasti masih di pegunungan dekat sini. Bagaimana itu mungkin? Luli terkejut. Makam Raja Naga hanyalah sebuah makam, tetapi ini jelas bagian luarnya. Bagaimana mungkin mereka masih berada di dalam makam Raja Naga? Kita akan ngobrol sambil berjalan. Baekhyuk melangkah maju sambil menjelaskan kepada Luli, makam Raja Naga bukan sekadar makam. Itu pasti wilayah rahasia yang diciptakan oleh Raja Naga. Wilayah itu tak terbatas. Wilayah rahasia. Luli tenggelam dalam pikirannya. Ada banyak dunia kecil di dalam kekosongan dan celah-celah ruang di dunia. Beberapa dunia kecil disempurnakan oleh orang-orang kuat, dan itu disebut wilayah rahasia. Jadi sepertinya makam Raja Naga memang merupakan wilayah rahasia. Kalau tidak, bagaimana bisa begitu besar? Labirin itu sendiri tidak terbatas. Lihatlah langit. Tidak ada matahari, tetapi di sini cerah. Selain itu, Suan Qi di langit dan bumi jauh lebih kuat daripada di luar. Ini pasti wilayah rahasia, kata Baekhyuk. Luli menatap langit dan mempercayai kata-katanya. Dia tidak bertanya lagi. Dia mempercepat langkahnya. Karena mereka masih berada di dalam makam Raja Naga, mereka harus menemukan yang lain terlebih dahulu. Pergi ke sana. Bai Xiaosuang tiba-tiba mengubah arahnya setelah beberapa kali melihat. Luli melihat ke arah itu di mana dia samar-samar bisa melihat gunung yang menjulang tinggi. Dia mengangguk. Gunung itu terlihat jelas. Mungkin orang lain dari Danau Seribu Pulau juga akan berkumpul di dekatnya begitu mereka melihatnya. Nona Li. Luli melihat sosok di kejauhan. Dia berteriak padanya. Nona muda itu panik. Ketika dia melihat Luli dan Baekhyuk, dia sangat gembira. Dia bergegas menghampiri mereka. Luli, lihatlah puncak gunung itu. Baekhyuk tidak memperhatikan Lady Li. Dia melihat ke arah puncak yang menjulang ke langit dan berseru. Luli mengalihkan pandangannya ke arah itu, dan matanya pun terbuka lebar. Sebelumnya, dia tidak dapat melihatnya dengan jelas karena jaraknya yang jauh, tetapi sekarang, dia dapat mengetahui apa itu. Dia samar-samar melihat sesuatu yang mengambang di puncak gunung. Setelah mengamati lebih dekat, dia menyadari bahwa itu adalah peti mati kuno berwarna emas raksasa. Peti mati itu panjangnya setidaknya 30 kaki, dan tinggi serta lebarnya 6 kaki dan 6 inci. Peti mati itu diikat dengan 4 rantai besi dingin. Seolah-olah tanpa rantai itu, peti mati emas itu akan terbang menjauh. Peti mati Raja Naga. Mata Luli berbinar-binar. Peti mati yang begitu besar, begitu mengagumkan, dan begitu megah itu pastilah tempat Raja Naga dimakamkan. Karena jenazahnya berada di puncak gunung, maka harta karunia yang tak terbatas pasti juga ada di sana. Seseorang bisa menjadi kaya jika bisa mendapatkan sebagian, jika tidak semua, harta karun itu. Pergi. Setelah jeda sesaat, Luli dan Baekhyuk mulai berlari menuju gunung. Mereka bahkan tidak peduli dengan Nyonya Yi yang berlari ke arah mereka. Bersambung.